Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, betapa luhurnya bangsa kita Indonesia ini dengan menghormati tamu, bukan karena ajaran Islam, tetapi ajaran nenek moyang sebelum Islam biasa menghormati tamu, sehingga semakin dipertegas oleh ajaran Islam bahwa memuliakan tamu adalah kehormatan yang luar biasa dan pahalanya tidak kecil. Fal yukrim doifahu, menghormati tamu. Sehingga sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk selalu menghormati tamu. Karena tamu pada dasarnya memiliki manfaat. Salah satunya adalah tamu yang menyebarkan kebaikan. Tetapi terkadang tamu menjadi sebuah kekecewaan juga, karena tamu ternyata datang sebagai penipu. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Artinya memberikan manfaat kepada hamba Allah dimanapun aku singgah. Ini terjadi kepada kehidupan Nabi Isa alaihi salam. Dimanapun beliau tinggal, itu memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, membawa manfaat kepada orang lain, membawa keberkahan bagi orang lain. Orang semakin baik, orang semakin memberikan kepercayaan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, manfaat itu ada dua macam. Yang pertama adalah manfaat untuk agama, yang kedua adalah manfaat untuk tubuh. Manfaat untuk agama, orang semakin baik. Manfaat untuk tubuh, semakin bertambah kesehatannya. Ini adalah keberkahan. Apa itu berkah? Al-barakatu kasratul khairi wa ziyadatuhu. Artinya yang disebut berkah itu semakin baik. Semakin baik kebaikannya, semakin baik ibadahnya. Itu namanya berkah. Bukan berkah dihitung dengan jumlah. Kalau berkah dihitung dengan jumlah, maka kita kalah jumlah kekayaannya dengan orang-orang non-muslim. Kalau berkah itu dihitung dengan jumlah kekayaan. Kalau berkah dihitung dengan tingginya pangkat, maka orang Indonesia ya kalah tinggi pangkatnya dengan polisi dunia, yaitu Presiden Amerika Donald Trump. Kalau dihitung dengan pangkat, pada dasarnya berkah itu semakin baik, ibadahnya semakin baik, kebaikannya kepada orang lain semakin banyak. Itu namanya berkah. Sahabat Salsabila ini dimuliakan Allah, banyak bertambahnya kebaikan itu berkah. Termasuk pada hari ini di bulan Ramadan. Umpama di bulan Ramadan dia jarang berbuat baik kepada orang lain, jarang bersedekah kepada orang lain, tahu-tahu dia buka tokonya di sore hari, meletakkan meja dan meletakkan makanan dan minuman, kemudian ditulis di atasnya takjil gratis. Itu berarti kebaikan. Terserah siapa yang mau ngambil atau tidak diambil sekalipun, tapi dia sudah melakukan kebaikan. Berarti orang itu sedang mendapatkan keberkahan. Sahabat Salsabila ini muliakan Allah,
Karena ciri-ciri keberkahan semakin baik perbuatannya, semakin baik ucapannya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sedekahnya. Karena dalam satu kisah, Nabi Isa alaihissalam dalam setiap kesempatan dimanapun beliau berkunjung, makanya beliau dijuluki Isa al-Masih, siapapun yang sakit, kalau disentuh oleh beliau, oleh Nabi Isa alaihissalam, disentuh berubah menjadi orang sehat. Sakit akan sehat. Orang yang lumpuh sekalipun beliau usap dengan tangannya, kemudian orang yang lumpuh bisa berjalan. Anak yang buta tidak bisa melihat, ketika meminta keberkahan didoakan kepada Nabi Isa, diusaplah matanya, kemudian anak tersebut bisa melihat. Semua keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Isa. Pada dasarnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membukakan mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang melepaskan musibah pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memberikan barokah, berkah, yang memberikan kemaslahatan, kemudahan, dan kekayaan kepada diri kita adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kita rajin beribadah, sepanjang kita rajin sholat, maka rizki kita juga sama indahnya dengan jumlah sholat kita. Kalau sholatnya berantakan, maka sudah pasti rizkinya juga akan berantakan, keberkahannya juga akan berantakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit